Gua mau ajak kalian untuk kenal lebih dekat sama satu karakter ini, musuh bebuyutannya Batman. Bentar lagi film keduanya bakal tayang. So ini dia sejarah dan asal-usul dari Joker. Nah, karena lagi ngebahas Joker, gue juga mau kasih tau kalian kalau kita bakal ada nonton bareng Joker Foliodu di dua lokasi. Catat nih tanggal dan detailnya. Kita bakal adain nobar hari Sabtu tanggal 5 Oktober di Flix Cinema Bekasi, tepatnya di Grand Galaxy Park. Ini jam 2 siang. Dan juga berikutnya ada di hari Minggu tanggal 6 Oktober di Flix Cinema Mall of Indonesia atau MOI Kelapa Gading jam 10 pagi. Harga tiketnya bener-bener didiskon, cuma 15.000 aja. Bener-bener cuma 15.000 guys. Kapan lagi datang ke acara nobar tapi tiketnya semurah ini? Nonton reguler aja nggak segini kan? Makanya yuk join dan kita nonton bareng-bareng Joker Foliodu. Tiketnya bisa kalian langsung beli via loket.com. Linknya ada di deskripsi di bawah dan ada banyak hadiah pokoknya kalau kalian datang ke sana. So yuk kita join nonton bareng-bareng Joker Foliodu. Acara ini juga adalah acara kolaborasi kita sama Loket Screen dan Flix Cinema. Jadi pastinya bakal ada banyak banget hadiah buat kalian yang datang. Gak usah nanti-nanti deh hadiahnya ya. Ini gue kasih sekarang promo diskon buat kalian yang nonton video ini. Ada diskon tiket bioskop 30% buat kalian untuk pembelian minimal 2 tiket nonton yang pembeliannya via Loket Screen. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung kunjungi websitenya, itu ada di screen.loket.com. Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalian pilih kota tempat kalian pengen nonton, pilih filmnya, pilih bioskop favorit kalian, jadwal nontonnya, pilih seat, dan pakai kode voucher ini nih. Ingetin, screen BCU1, huruf gede semua. Nih, ada di display juga kan ya. Pokoknya screen BCU1. Nontonnya di mana? Gue saranin kalian nontonnya sih di Flix Cinema ya. Kalian tinggal pilih tuh, ada Flix Cinema Peak Avenue, terus ada di Grand Galaxy Park, terus ada di MOI Kelapa Gading, sama di Asta District 8. Kalian bisa langsung beli tiket bioskop Flix Cinema di Loket Screen. Nah, biar kalian gak ketinggalan info promo tiket bioskop dan informasi seputar film menarik lainnya, kalian bisa langsung follow Instagramnya @LoketScreen. Creation and Comic Origins. The Joker adalah salah satu super villain legend di universe komik DC dan musuh bebuyutannya Batman. Dia pertama kali diciptakan sama komikus Bill Finger, Bob Kane, dan Jerry Robinson. The Joker sendiri dibuat terinspirasi dari karakter Gwynplaine yang diperankan sama aktor Conrad Veidt di film The Man Who Loved. Dan ini juga terinspirasi dari sketsa kartun Joker di Playing Card yang dirilis di tahun 1940-an. Karakter Joker pertama kali debut di komik Batman volume 1 isu 1 yang dirilis di tahun 1940, yang awalnya diintroduce sebagai serial killer dan pencuri perhiasan yang membunuh korban-korbannya dengan menggunakan racun Joker Venom yang membuat wajah korban-korbannya ini tersenyum secara paksa. Awalnya, karakter Joker ini direncanakan untuk dibunuh setelah dia debut karena takut bakal membuat Batman menjadi superhero yang gak kompeten. Tapi rencana ini dibatalkan sama editor komik Whitney Ellsworth yang akhirnya menambahkan panel khusus yang ngetis kalau Joker masih hidup setelah ditusuk mati sama Batman. Setelah itu Joker muncul kembali di beberapa isu komik Batman yang menggambarkan Joker sebagai musuh bebuyutannya Batman dan juga Robin yang sering membunuh banyak orang. Masuk ke tahun 1951 yang merupakan era transisi komik Golden Age ke Silver Age, dimana di sini Joker mendapatkan cerita origin pertamanya di komik yang mengintroduce Joker sebagai seorang kriminal kelas teri yang bernama Red Hood. Suatu hari dia mengalami kecelakaan yang membuatnya jatuh ke tangki limbah kimia, dimana ini akhirnya mengubah kulitnya menjadi putih dan membuatnya gila sampai menjadi Joker. Nah, karena di tahun itu komik-komik diregulasi sama Comic Code Authority yang melarang ada unsur dark dan dewasa di komik, karakter Joker akhirnya dimodifikasi sebagai sosok badut prankster yang selalu melakukan hal-hal konyol. Sampai akhirnya pada tahun 1973, karakter Joker dikembalikan lagi ke roots darknya sebagai psikopat maniak yang jadi musuh bebuyutannya Batman dan kriminal paling berbahaya di Gotham. Gak seperti kebanyakan super villain, Joker sendiri punya berbagai macam cerita origin yang gak jelas dan belum pasti. Nah, origin story Joker yang paling jelas muncul di komik The Killing Joke buatan Alan Moore.
Di sini Joker awalnya diceritakan sebagai seorang teknisi di pabrik kimia yang akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaannya untuk mengikuti passionnya sebagai stand up komedian. Ternyata dia malah jadi stand up komedian gagal yang gak lucu sama sekali. So untuk ngebiayain hidupnya dan juga istrinya yang lagi hamil, si komedian ini akhirnya setuju untuk ngebantu dua kriminal buat merampok pabrik kimia tempat dia kerja dulu. Dimana di sini si komedian bakal berpura-pura menjadi leader mereka dengan persona penjahat yang bernama Red Hood. Sialnya, mereka malah berhadapan sama Batman yang langsung ngejar si komedian ini sampai ke ruang limbah kimia. Nah, karena takut diinterogasi sama Batman, si komedian ini akhirnya berusaha kabur, tapi dalam prosesnya dia malah jatuh ke tangki limbah. Cairan kimia ini kemudian merubah tubuh si komedian menjadi putih, bibirnya menjadi merah, rambutnya jadi hijau, dan dia akhirnya menjadi gila total. Dimana dari sini si komedian akhirnya berubah menjadi Joker yang kita kenal sekarang. Di komik DC, Joker sendiri digambarkan sebagai kriminal mastermind yang jadi antitesis dari Batman dengan personanya sebagai psikopat dan kriminal yang gila yang bercandaannya di luar nalar. Tapi dari semua origin story-nya Joker yang diceritakan, ini juga tetap dikasih sisi ambigunya yang membuat kita berpikir kalau origin story yang diceritakan ini sebenarnya juga adalah karangan Joker dan kita nggak pernah tahu dari mana sebenarnya Joker ini berasal. Kehadiran Joker tentunya nggak lengkap juga tanpa si Harley Quinn, dimana di komik Harley awalnya diceritakan sebagai psikiater di Arkham Asylum yang ditunjuk sama pemerintah untuk ngetes apa Joker ini beneran gila atau enggak, supaya nantinya pemerintah ini bisa memutuskan apakah Joker bisa dihukum mati atau enggak. Harley kemudian memulai sesi konselingnya dengan Joker, tapi seiring waktu, Harley justru amazed sama Joker, terutama setelah Joker tahu kalau ayahnya Harley ini ditabrak sampai mati sama seorang supir truk yang bebas tanpa hukuman sama sekali. Joker kemudian menghadiahi Harley jari si supir yang udah dia bunuh sebagai bukti kalau Joker udah mengadili si supir ini. Joker kemudian berjanji ke Harley kalau dia bisa mengajari Harley cara untuk kuat seperti dirinya supaya bisa mengadili orang-orang bersalah dan lepas dari aturan yang mengikatnya. Di sini Harley mulai jatuh cinta ke Joker, tapi sayangnya dia ketahuan sama seniornya, Dr. Sterano, dan Harley kemudian mencoba membunuh Dr. Sterano, tapi diganggu sama para penjaga yang datang buat menangkapnya. In the end, Harley akhirnya membunuh para penjaga ini dan membebaskan Joker dari selnya. Setelah kejadian itu, Joker membawa Harley ke pabrik kimia Ace yang jadi awal mula persona Joker ini terlahir. Awalnya, Harley mencoba untuk kabur dari Joker karena takut menjadi gila kayak dia. Tapi Joker kemudian langsung mendorong Harley ke tangki limbah yang akhirnya membuat tubuh Harley memutih dan dia juga jadi gila sama seperti Joker. Dari sinilah Joker kemudian menjadikan Harley sebagai love interest dan juga sidekicknya saat menjadi kriminal di Gotham. Tapi lama-kelamaan Joker jadi bosan sama Harley dan ngebuang dia gitu aja, yang akhirnya ngebuat Harley jadi solo karir menjadi kriminal di Gotham sendirian. Chapter 2, Live Action Adaptation. Karakter Joker pertama kali diadaptasi ke versi live action di series Batman yang dibintangi sama Adam West yang dirilis pada tahun 1966 sampai 1968. Di series ini, karakter Joker diperanin sama aktor Cesar Romero. Karakter Joker ini digambarkan sebagai kriminal yang kocak dan suka ngerjain musuh-musuhnya, terutama si Batman dengan alat-alat konyolnya. Tujuan utama Joker adalah untuk membuka topeng Batman dan mereveal identitas Batman yang sebenarnya ke publik. Dimana dalam prosesnya dia juga teaming up dengan musuhnya Batman yang lain seperti Penguin, Catwoman, dan The Riddler. At some point mereka juga ngebentuk tim yang bernama United Underworld yang punya misi untuk menguasai Gotham dan membubarkan United Nation. Karakter Joker kemudian diadaptasi di film The Batman tahun 1989 garapan Tim Burton yang diperanin sama Jack Nicholson. Di film ini karakter Joker awalnya diperkenalkan sebagai pemuda biasa yang bernama Jack Napier, yang dari kecil dia ini punya emosi yang gak stabil tapi dia jenius dalam berbagai hal. Di masa mudanya Jack kemudian jadi kriminal bersama dengan partnernya Joe Chill, di mana di salah satu aksinya mereka adalah orang yang merampok keluarga Wayne di Monarch Theater, dan akhirnya Jack lah yang kemudian membunuh Thomas dan Martha, orang tuanya Bruce, yang membuat Bruce ini akhirnya menjadi yatim piatu. Beranjak dewasa, Jack akhirnya kerja sebagai tangan kanan dari seorang bos mafia yang bernama Carl Grimson. Walaupun Jack sangat ahli dalam pekerjaannya, tapi dia akhirnya dibenci sama bosnya karena ketahuan selingkuh sama istrinya yang bernama Alicia Hunt. Grimson kemudian berencana untuk membunuh Jack dengan menggunakan Letnan Ed Hart, polisi korup Gotham, sebagai pionnya. Nah, Grimson kemudian menugaskan Jack untuk mencuri sebuah dokumen rahasia di pabrik Axis Chemical supaya dia dan anak buahnya bisa diserang sama pasukan polisi Gotham, pimpinan si Ed Hart yang kebetulan ngegrebek pabrik itu.
Jack dan timnya kemudian ditangkap sama tim Ed Hart dan hampir dibunuh. Beruntungnya ada Komisioner Gordon yang akhirnya datang dan berusaha untuk ngeproses kelompok Jack untuk diadili. Singkat cerita, kesempatan ini dipakai sama Jack untuk kabur, di mana dalam prosesnya dia akhirnya berhasil nembak si Ed Hart yang udah berkhianat ke dia. Sayangnya, Jack kemudian berhadapan sama Batman yang mencoba untuk menangkap dia. Karena panik, Jack kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke tangki berisi bahan kimia. Jack tetap survive, tapi cairan kimia ini merubah kulitnya Jack menjadi putih dan membuat ekspresi mukanya menjadi tersenyum permanen. Karena nggak bisa merubah tampilannya lagi, Jack akhirnya menjadi gila dan disinilah dia meremake identitas baru sebagai Joker. Singkat cerita, Joker akhirnya membalas dendam dengan menembak mati mantan bosnya si Grimson. Dan dari sinilah dia mulai menggunakan resource-nya Grimson untuk membentuk kelompok kriminalnya yang baru. Joker berencana untuk meracuni kota Gotham dengan produk make up-nya yang berisi racikan kimia yang dia buat di Axis Chemical. Tapi untungnya rencana ini berhasil dihentikan sama Batman dengan bantuan love interest-nya yang bernama Vicky. Setelah kejadian itu, Joker kemudian menyandra Vicky supaya dia bisa membunuh Batman di gereja tua di Gotham. Rencana Joker ini gagal, di mana Batman berhasil menyelamatkan Vicky dan membuat Joker mati dengan menjatuhkannya dari atap gereja. Karakter Joker diadaptasi lagi di film The Dark Knight garapan Christopher Nolan di tahun 2008 dan diperanin sama Heath Ledger. Nah, karakter ini terinspirasi dari Joker versi anarki dan chaos yang jadi musuh terberat Batman di komik Batman The Killing Joke dan Arkham Asylum, A Serious House in Serious Earth. Sebelum muncul di The Dark Knight, Joker sebelumnya ditis di film Batman Begins sebagai kriminal pembunuh dan perampok yang selalu ninggalin kartu Joker di tempat kejahatannya. Kepolisian Gotham, GCPD sebenarnya udah punya 3 teori soal asal-usul Joker yang masih misterius. Pertama, Joker diduga adalah salah satu pasien rumah sakit jiwa di Arkham yang lolos setelah aksi Ra's al Ghul dan Scarecrow yang mencoba menyebarkan ketakutan di Gotham. Kedua, Joker adalah mantan pekerja di Hailey Brothers Circus yang tidak puas dengan kerjaannya dan punya koneksi dengan kelompok mafia di Gotham. Ketiga, Joker adalah mantan tentara atau militan operatif yang dipecat karena mengalami PTSD. Nah, cerita Joker ini dimulai dengan dia yang mengumpulkan beberapa kriminal bertopeng untuk merampok bank milik mafia. In the end, dengan taktik jitunya, Joker berhasil membunuh semua kriminal itu dan mengambil semua uang hasil curian mereka. Nah, ini Joker lakukan sebagai pembuktian kepada para bos mafia kalau kriminal kecil seperti dia aja bisa mencuri uang mereka dengan mudah. Dimana ini merupakan impact dari kemunculan Batman yang membuat para mafia menjadi takut dan bermain aman sampai sekarang. Joker kemudian menawarkan jasanya ke Sal Maroni, The Chandon, dan The Gamble untuk mengurus Batman. Tapi mereka menolak karena nggak percaya sama Joker. Joker pun ngasih beberapa peringatan kalau Batman bakal mengincar akuntan mereka, yaitu Mr. Lau yang sekarang ada di Hong Kong dan sedang mengurus semua uang dari para bos mafia. Peringatan Joker ini benar terjadi, di mana Batman akhirnya menangkap Lau dan membawanya kembali ke Gotham untuk diadili. Melihat itu, Maroni dan Chen Chen akhirnya setuju untuk meng-hire Joker untuk menghancurkan Batman. Singkat cerita, Joker akhirnya berusaha untuk mereveal identitas asli dari Batman dengan membunuh para peniru Batman dan mengancam tokoh-tokoh penting yang ada di Gotham. Walaupun rencana Joker untuk mereveal identitas Batman ini gagal total, tapi rencana dia ke jaksa Harvey Dent ternyata sukses. Dimana Joker berhasil membangkitkan persona jahat Harvey sebagai Two-Face setelah dia membunuh pacar Harvey yang bernama Rachel dan merusak sebagian besar wajahnya dengan luka bakar. Singkat cerita, Batman berhasil menyelamatkan para sandera dan membuktikan ke Joker kalau warga Gotham gak akan saling membunuh. Batman akhirnya menangkap Joker dengan menggantung dia di menara. Disinilah Joker kemudian mereveal ke Batman kalau dia udah berhasil mengkorup Harvey menjadi seorang penjahat yang akhirnya membunuh banyak orang, mulai dari polisi korup sampai bos mafia sebagai bentuk balas dendamnya atas kematian Rachel. Joker tadinya juga berencana untuk mengekspos kejahatannya Harvey dan membuat Gotham kehilangan harapan karena sudah kehilangan Harvey yang mereka anggap sebagai pahlawan kota Gotham. Beruntungnya, Batman tanpa sengaja membuat Harvey mati saat dia menyelamatkan keluarga Gordon yang mau dibunuh sama si Harvey. Di sini Batman akhirnya punya ide untuk disalahkan atas kematiannya si Harvey, supaya legasi pahlawan dari Harvey bisa terus eksis di Gotham dengan menjadikan Batman sebagai penjahat. Joker kemudian muncul lagi di series Gotham di tahun 2014 sampai 2019 yang memperkenalkan karakter Joker sebagai dua anak kembar gila yang bernama Jerome dan Jeremiah Valeska yang diperankan sama aktor Cameron Monaghan. Jerome awalnya diceritakan sebagai anak dari seorang penari ular dan cenayang buta di sebuah sirkus. Setelah membunuh ibunya, Jerome akhirnya ditahan dan direhab di Arkham Asylum. Sampai akhirnya, dia dibebaskan sama polisi korup yang bernama Theo Galavan untuk membuat kekacauan di kota Gotham.
Indian, Theo mengkhianati Jerome dengan menembaknya mati supaya dia bisa dianggap sebagai pahlawan Gotham. Di sisi lain, Jerome ternyata berhasil menyebarkan pengaruhnya di Gotham dan membuat dia punya banyak pengikut yang membentuk sektenya sendiri. Meskipun dia mati, dia juga berhasil mewariskan legasinya sebagai Joker ke saudara kembarnya yang bernama Jeremiah Fresca. Jeremiah ini udah dari kecil dikirim sama ibunya untuk hidup jauh dari Jerome supaya dia nggak terpengaruh sama kegilaannya Jerome. Jeremiah akhirnya kerja di bidang teknik sipil, tapi akhirnya jadi kriminal setelah dia mendapatkan hadiah dari Jerome, di mana hadiah ini berisi gas beracun yang membuat dia menjadi gila seperti Jerome. Jeremiah sendiri jadi terobsesi sama Bruce Wayne yang udah dia anggap kayak saudaranya sendiri. Jeremiah berusaha untuk menyiksa Bruce Wayne dengan membuat duplikat dari orang tua Bruce Wayne. Sayangnya, rencana ini gagal dan membuat Jeremiah malah kecebur di tangki kimia es chemical yang akhirnya mentransformasi tubuh Jeremiah seperti Joker di komik. Jared Leto kemudian memerankan karakter Joker di DC Extended Universe di film Suicide Squad yang dirilis di tahun 2016, di mana dia juga memerankan Joker sampai ke film Justice League Snyder's Cut yang dirilis pada tahun 2021. Di sini Joker digambarkan sebagai crime lord gila dan teroris mastermind yang menguasai dunia kriminal Gotham. Dia juga dikenal sebagai musuh bebuyutannya Batman dan bertanggung jawab atas kematian Dick Grayson alias Robin pertama yang jadi sidekick-nya Batman. Dimana dari sinilah Batman akhirnya mulai menjadi pemberantas kejahatan yang lebih keras dan gak segan-segan untuk membunuh. Di satu sisi, Joker ini ketemu sama seorang psikiater yang bernama Dr. Harleen Quinzel yang ngasih konseling waktu dia masih ditahan di Arkham. Singkat cerita, Joker dan kelompok kriminalnya akhirnya bisa men-take over Arkham Asylum, dan di momen inilah Joker mulai mempengaruhi Harley untuk jatuh cinta ke dia dan menjadi gila sama seperti Joker. Rencananya berhasil dan Harley akhirnya menjadi pacarnya sekaligus sidekick-nya yang ngebantu Joker di setiap aksi kriminalnya. Di satu momen, Joker membuat Harley ditangkap sama Batman dan dipenjara di fasilitas Belle Reve. Dimana di sana Harley akhirnya dijadikan sebagai bagian dari tim Suicide Squad yang dibentuk sama Amanda Waller untuk melakukan misi-misi yang mustahil dan sudah pasti membuat mereka mati. Joker berusaha untuk membebaskan Harley dengan memantikan kalung bomnya dan membawa kabur dia dengan helikopternya. Sayangnya rencana ini gagal karena helikopter Joker udah keburu ditembak sama pasukannya Amanda. In the end, setelah Harley kembali di penjara Belle Reve, Joker dan pasukannya akhirnya berhasil menyusup ke penjara itu dan membawa kabur Harley dari sana. Long story short, karena sebab yang belum diketahui, Joker dan Harley akhirnya diceritakan putus dan Harley mulai beraksi sebagai kriminal solo di kota Gotham. Di sisi lain, karena Harley udah gak dapat perlindungan Joker, dia akhirnya diincar sama berbagai kriminal, terutama Roman Sionis alias si Black Mask yang mengincar berlian curian yang disimpan sama Harley. Ini membuat Harley terpaksa teaming up sama polisi dan vigilante di kelompok Birds of Prey untuk melawan Black Mask. Joker kemudian muncul lagi di momen Nightmare yang ada di film Justice League Snyder's Cut. Ini merupakan mimpi buruk dari Bruce Wayne tentang masa depan suramnya dan kiamat ketika bumi dikuasai sama Darkseid yang berhasil mengontrol Superman. Nah, Joker ini adalah bagian dari tim Resistance yang dibentuk dan di-lead sama Batman untuk melawan Darkseid dan Evil Superman. Dimana di sini Joker teaming up sama para superhero lain dan villain seperti Cyborg, Deathstroke, Flash, dan juga Mira. Last but not least, Joker muncul lagi di film solo Joker garapan Todd Phillips pada tahun 2019 yang menghadirkan alternate story dari Joker yang lebih manusiawi. Karakter Joker ini diperankan sama Joaquin Phoenix dan diperkenalkan sebagai karakter yang bernama Arthur Fleck, seorang badut dan stand-up komedian gagal yang punya mental illness. Di filmnya, Arthur diceritakan sebagai anak yang diadopsi sama Penny Fleck, mantan pelayan di kediaman Wayne yang punya masalah kejiwaan. Si Penny ini mengalami delusi dan beranggapan kalau dia ini punya anak dari Thomas Wayne. Masa kecil Arthur bisa dibilang gak bahagia karena selalu disiksa sama pacar ibunya dan orang-orang di lingkungannya. Ini membuat Arthur akhirnya punya kelainan saraf yang ngebuat dia punya kebiasaan tertawa yang menyakitkan. Singkat cerita, dia dipecat dari kerjaannya karena ngebawa pistol yang dikasih temennya si Randall pas lagi kerja jadi badut di rumah sakit anak. Kehidupannya setelah itu berubah setelah Arthur melakukan pembunuhan pertamanya dengan menembak mati 3 pemuda Wall Street yang sebelumnya udah ngebully dia di kereta. Kehidupan Arthur makin menjadi kacau setelah dia tahu fakta kalau Arthur ini bukan anaknya Thomas Wayne dan ibunya Penny sebenarnya cuman berdelusi aja soal itu. Akhirnya dia membunuh ibunya Penny dan temennya Randall yang sebelumnya udah ngasih pistol ke dia.
Di sisi lain, polisi Gotham udah tahu kalau Arthur adalah orang yang menembak 3 pemuda Wall Street di subway. Mereka sendiri berusaha untuk menangkap Arthur, tapi Arthur dengan mudahnya lolos dengan menjebak polisi ini ke kerumunan orang yang terinfluence sama aksi pembunuhan yang dilakukan Arthur dengan persona badutnya. Arthur kemudian diundang ke acara late night show favoritnya, Murray Franklin Show, karena Murray tertarik sama Arthur yang muncul di klip stand up komedi yang gak lucu. Nah, kesempatan ini digunakan sama Arthur untuk memperkenalkan persona barunya sebagai Joker dan ngasih tahu kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan di subway. In the end, pas siaran live karena Arthur merasa direndahin sama Murray dan tamunya, dia akhirnya menembak mati semua orang di sana. Yang akhirnya ini makin menginfluence orang-orang di Gotham untuk membuat kekacauan dan melakukan kejahatan yang mereka inginkan dengan menggunakan persona badut Joker. Setelah kejadian itu, Joker akhirnya ditangkap sama polisi dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa Arkham. Dimana di sanalah dia nantinya bakal ketemu sama Harley Quinn, pasien rumah sakit jiwa yang terinspirasi sama aksinya Joker. Sampai akhirnya nantinya Harley Quinn bakal jadi love interest sekaligus sidekick dia Arthur sebagai Joker di film sequel Joker Folio 2. Karakter Joker juga muncul di film The Batman garapan Matt Reeves yang dirilis pada tahun 2022. Karakter ini diperanin sama Barry Keoghan yang diceritakan sebagai kriminal gila yang punya kelainan kulit di wajahnya. Joker kemudian dimasukkan ke Arkham sama Batman dan disanalah dia ketemu sama Edward Norton alias The Riddler yang akhirnya dianggap teman sama Joker. Chapter 3, Power and Weakness. Joker basically adalah salah satu musuhnya Batman yang gak punya kekuatan super sama sekali. So dalam petualangannya sebagai kriminal, Joker ini hanya menggunakan otak yang jenius dan kemampuannya meracik bahan kimia untuk dijadikan senjata saat melawan musuh-musuhnya, termasuk si Batman. Joker bisa dibilang ahli dalam membuat berbagai macam senjata dan racun berbahaya, seperti playing card tajam, alat penyetrum, Joker Teeth, semprotan acid, sampai Joker Venom yang dia gunakan untuk mematikan korbannya dengan membuat mereka tersenyum secara paksa. Di luar itu, dia juga ahli dalam ilmu bela diri dan juga menggunakan berbagai macam senjata. Joker juga jenius dalam membuat rencana kejahatan yang gak ketebak dan sulit dihentikan sama para penegak hukum di Gotham. Dia juga ahli dalam negosiasi dan memanipulasi orang lain. Even Batman dan para penjahat lainnya bisa dia manfaatkan untuk membuat rencananya berhasil. Nah, karena faktanya dia ini pernah jatuh ke tangki limbah kimia, cairan kimia ini secara nggak langsung ngebuat Joker jadi punya pain resistance yang tinggi yang membuat dia bisa menahan rasa sakit apapun yang dia terima. Di sisi lain dia juga punya ketahanan racun yang tinggi yang membuat dia nggak bisa diracun sama racun apapun. Minusnya, karena Joker ini nggak punya kekuatan super, jadinya dia ini bisa dilukai dengan mudah sama serangan fisik apapun. Selain itu, karena dia terobsesi dengan Batman, kadang-kadang ini akhirnya membuat dia jadi lengah dan dimanfaatkan sama Bat Family untuk mengalahkan dia. Chapter 4, Enemies and Allies. Sebagai seorang villain, tentunya Joker punya berbagai macam superhero yang dijadikan musuh yang dia hadapi dalam petualangannya. Seperti tentunya Batman sebagai musuh utamanya, terus dia juga pernah melawan Aquaman, pernah melawan Superman, Wonder Woman, Flash, Shazam, Red Hood, Nightwing, Batgirl, Green Arrow, Green Lantern, Hawkman, Huntress, Martian Manhunter, Firestorm, Supergirl, dan Red Tornado. Nggak cuma itu, Joker juga punya sidekick dan partner villain yang ngebantu dia di setiap aksi kriminalnya. Harley Quinn pasti masuk karena dia merupakan sidekicknya. Dia juga pernah bekerja sama dengan Mr. Freeze, dengan The Riddler, Mad Hatter, Lex Luthor, Killer Croc, The Penguin, Poison Ivy, Punchline, Scarecrow, Solomon Grundy, Two-Face, dan Ventriloquist. So itu dia sejarah dan asal-usul Joker. Kalau kalian punya pendapat tentang karakter ini atau ekspektasi kalian bakal dibawa kemana nanti ketika udah dibuat yang namanya DC Universe-nya James Gunn, karakter ini bakal diapain? Coba kita diskusi semuanya di kolom komentar di samping. Di bawah deh. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram, karena kita juga bikin konten di sana. Dan kalau kalian pengen punya t-shirt ini, which is belakangnya keren banget. Wih, keren kan? Kalian bisa lihat linknya di sini nih, di pojokan sini ada produk dari tadi, pokoknya dari tadi pagi nih udah nongkrong di sini. Kalian tinggal cek aja, langsung ngarahin ke Shopee kita. And jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.